Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dari kelas 3C Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan melanjutkan materi kelompok 11, yaitu tentang pembagian maqasid syariah. Dalam pandangan Satibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Satibi kemudian membagi maqasid dalam 3 gradasi tingkatan, yaitu daruriyat primer, hajijiyat sekunder, dan tasniyat tersier. Pertama, daruriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan itu ada 5, yaitu agama, al-din, jiwa, al-nafs, keturunan, an-nas, harta, al-mal, dan akal, al-akal. Yang kedua, hajijiyat, merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Yang ketiga, tasniyat, yaitu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Untuk mempermudah pemahaman, dalam hal ini dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing. Yang pertama, memelihara agama. Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajijiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, memelihara agama dalam peringkat tasniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelengkap kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat. Yang kedua, memelihara jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajijiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tasniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia. Yang ketiga, memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajijiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal. Yang ketiga, memelihara akal dalam peringkat tasniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Yang keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkatan kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkannya nikah dan diharamkannya berzina. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajijiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad dan diberikan hak talak kepadanya. Yang ketiga, memelihara keturunan dan peringatan tasniyat,
memelihara dalam peringkat tasniat, memelihara keturunan, seperti disyariatkannya khitabah atau tunangan atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Yang kelima, memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajijat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tasniat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap di masa yang genting. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pembagian maqasid syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.